Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Pembinaan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Langsung saja. Pertama itu pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional Indonesia adalah proses transformasi sumber daya secara efisien dan ekonomis untuk menghasilkan spektrum kemampuan dan kekuatan yang berupa daya kekebalan, daya perkembangan, dan daya tangkal atau daya dalam sistem nasional. Yang pertama itu faktor geografis. Letak geografis atau kondisi geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah yang dilihat dari posisinya pada permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan karakteristik geografis di bumi atau daerah yang langsung bersinggungan dengan wilayah yang dimaksud. Faktor-faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis. Kedua, posisi strategis. Yang ketiga, kondisi ekologi. Selanjutnya yang kedua, faktor penduduk. Populasi dalam suatu wilayah dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan populasi di suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika kependudukan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan migrasi. Selanjutnya yang ketiga, faktor kekayaan alam. Ada banyak alasan mengapa sumber daya di Indonesia begitu melimpah. Salah satunya ada sumber daya alam yang patut disyukuri adalah alam yang luas dan lengkap. Di berbagai negara di dunia ada yang tidak memiliki pantai atau gunung. Selain itu, tidak semua negara bisa memproduksi berbagai kekayaan alam yang menunjang kehidupan manusia. Yang pertama, Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi. Kedua, Indonesia memiliki iklim tropis. Ketiga, Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng tektonik. Yang keempat, wilayah Indonesia dikelilingi lautan. Keempat faktor ini membuat negara Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Dari kekayaan alam tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal saja, melainkan juga bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi dalam membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui kegiatan ekspor ke mancanegara. Selanjutnya yang keempat, faktor politik. Pengertian politik. Politik adalah sebuah proses pembentukan berikut pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Faktor politik. Politik menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Setidaknya terdapat 6 faktor penting yang mempengaruhi terhadap adanya partisipasi politik dari masyarakat, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, pekerjaan masyarakat. Yang keempat, peran aparat pemerintah. Yang kelima, pengaruh kaum intelektual. Yang keenam, konflik di antara para pemimpin politik yang ada. Selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi individu, masyarakat, dan negara dalam hal keputusan ekonomi, pembangunan, dan distribusi sumber daya. Berikut adalah beberapa materi yang relevan tentang faktor ekonomi. Yang pertama, prinsip dasar ekonomi. Kedua, sistem ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Yang kelima, kebijakan ekonomi. Yang keenam, globalisasi ekonomi. Dan yang ketujuh, ekonomi lingkungan. Selanjutnya, faktor militer. Faktor militer adalah salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan dalam kebijakan dan keamanan suatu negara. Berikut adalah beberapa materi yang relevan tentang faktor militer. Yang pertama, pertahanan nasional. Kedua, angkatan bersenjata. Ketiga, konflik dan perang. Keempat, keamanan internasional. Yang kelima, teknologi militer. Yang keenam, pengeluaran militer. Yang ketujuh, keamanan siber. Faktor militer menjadi salah satu komponen penting dalam analisis kebijakan dan perencanaan strategis suatu negara. Hal ini membantu dalam pemahaman tentang kekuatan, kemampuan, dan kesiapan suatu negara dalam menghadapi ancaman militer dan menjaga keamanan nasional. Selanjutnya yang ketujuh, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku, norma, nilai-nilai, dan struktur masyarakat. Faktor ini mencakup hal-hal seperti adat istiadat, agama, bahasa, norma sosial, sistem nilai, dan praktik budaya yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat merujuk pada aturan tradisi dan praktik-praktik yang diikuti oleh suatu kelompok masyarakat. Adat istiadat dapat mencakup perayaan,
ucapan, dan tata cara berpakaian dan norma-norma perilaku yang diterima dalam masyarakat. Kedua, agama. Agama melainkan peran penting dalam bentuk faktor sosial budaya. Keyakinan, nilai-nilai dan praktik keagamaan mempengaruhi perilaku, norma, dan sistem nilai dalam masyarakat. Agama juga dapat memainkan peran dalam hukum, moralitas, dan struktur sosial. Selanjutnya yang ketiga itu bahasa. Bahasa adalah sarana utama komunikasi dan memiliki dampak yang kuat pada identitas sosial dan budaya. Bahasa mencerminkan nilai-nilai tradisi dan pandangan dunia suatu kelompok atau masyarakat. Selain itu juga, bahasa juga berperan dalam mempertahankan budaya dan identitas kelompok. Selanjutnya yang keempat itu ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Norma-norma ini dapat berkaitan dengan etika, kesopanan, kesetaraan gender, interaksi sosial, dan banyak aspek lainnya. Norma sosial mempengaruhi perilaku individu dan membentuk pola-pola sosial dalam masyarakat. Yang kelima, nilai-nilai. Nilai-nilai adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai yang dapat berhubungan dengan hal-hal seperti keadilan, kebebasan, solidaritas, atau nilai-nilai keluarga. Selanjutnya yang keenam, praktik budaya. Praktik budaya mencakup berbagai ekspresi budaya seperti seni, musik, tari, arsitektur, makanan, pakaian, tradisional, dan lain sebagainya. Praktik-praktik ini mencerminkan identitas budaya suatu kelompok dan menjadi cara untuk menyampaikan dan mempertahankan warisan budaya. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.